paparan sekaligus perkenalan dan nanti akan dilanjutkan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Mohon untuk tim R8 memperhatikan waktu atau durasi dan nanti saya berhak untuk memotong atau mengekat jika waktunya sudah melewati dari yang sudah ditentukan. Oke? Tim R8 sudah siap? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, Dewan Juri sudah siap? Ya. Sip. Baiklah, kita mulai tim R8. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Selamat siang Bapak-Bapak Dewan Juri beserta Bapak Ibu penonton lah ya, penonton. Perkenalkan, saya Bayi Haki Siregar dan ada teman saya Fitra Nurmayadi, kami dari Universitas Sumatera Utara. Bergabung pada tim R8, izin mempresentasikan beberapa slide, kemudian melakukan demo perangkat dan aplikasi kami. Ya, Mbak Moderator sudah nampak? Sudah Mas. Oh ya, terima kasih. Oke, produknya kami beri nama Prestian. Ini dari status present pasien, gitu ya. Status present pasien. Jadi Prestian ini adalah produk telemetri kesehatan untuk memeriksa status present pasien beserta JKN-KIS. Meskipun bisa diperumum, nggak harus JKN-KIS juga. Karena ini kegiatan BPJS Kesehatan, berarti pakai fitur JKN-KIS. Status present pasien yang didapatkan adalah dari input data biosensor, yaitu suhu tubuh biasa ya, suhu tubuh, denyut jantung, saturasi oksigen. Kemudian ada juga input data manualnya melalui aplikasi Android, yaitu laju pernafasan, berat badan, dan tinggi badan. Ini belum sempat kami develop karena keterbatasan waktu, dan sensor airflow untuk laju pernafasan ini termasuk mahal harganya. Prestian ini terdiri dari perangkat berteknologi IoT ya. Ada ESP32 yang umum dipakai, microcontroller ya, sama beberapa sensor. Kemudian ada aplikasi berbasis Android dan aplikasi berbasis web. Jadi Prestian ini diperuntukkan pada layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan sejenisnya yang jauh dari kota yang kekurangan fasilitas dan tenaga medis. Bahkan ada juga kota yang kekurangan juga fasilitas tenaga medis. Prestian ini akan mengumpulkan informasi kesehatan dari pasien yang diperiksa, baik dalam kondisi sakit maupun sehat. Jadi ada tindakan preventif juga, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut kalau ada menjadi big data ya, menjadi model kebijakan penanganan kesehatan nasional. Prestian direncanakannya bersifat open source, karena ini kami juga membuatnya dari beberapa bahan belajar yang open source. Kisaran membuatnya hanya sekitar 160.000 perangkatnya. Nanti ditunjukkan perangkatnya. Kemudian Prestiannya akan dapat berfungsi dengan baik apabila mendapatkan akses ke API BPJS Kesehatan. Jadi yang kami demokan ini nanti data dummy yang kira-kira mendekati data yang ada di BPJS Kesehatan. Ini perangkatnya, jadi yang sebelah kiri ini ada shieldboard ya, ini yang kami buat. Tahun lalu udah ada ini penelitian kami. Kemudian ditambahkan ada ESP32, kemudian temperatur sensor dan sensor pulse oximeter dan heart sensor. Ya, demonya. Demonya itu ya. Ini menggunakan aplikasi Pfizer ya. Jadi meremot ke aplikasi Android yang dibuat. Ini dengan username, passwordnya pas. Ini masih demo. Dan kita deteksi pasien baru, ambil data, scan barcode, kartu KIS. Ini atas nama Fitra Nurmayadi, anggota tim ini juga, simpan. Ini kita mendapatkan status pasien ya, pasien, kemudian ada status present.
ambil data, scan Bluetooth ya, allow, pilih perangkat, ESP32 dan ambil data. Oh, Fitra dan menunjukkan apa tadi? Oke, ini. Ya, ini tangannya Fitra yang anggota kami yang dipasangin sensor temperatur sama sensor pulse rate. Oke, udah Fitra. Tadi kembali ke apa tuh datanya? Oke, ini datanya didapat dari denyut nadi sekian, saturasi oksigen sekian, suhu tubuh sekian. Yang 3 ini terpaksa manual dimasukkan karena perangkatnya tidak ada. Kita coba ya, ini yang standar orang sehat ya, 12, ini 60 kira-kira, dan ini 168. Simpan dan kirim data. Oke. Nah, itu di sisi aplikasi berbasis Android. Kemudian kita pindah ke aplikasi webnya, web dashboard yang harusnya ini dipegang oleh tenaga kesehatan atau operator ya. Kita bisa akses ini. Ini ada 2 data dummy kami masukkan. Ada ini Fitra yang baru kita masukkan. Kita lihat. Oke. Mohon maaf Pak Baihaqi. Ya. Waktunya sudah selesai, sudah habis untuk paparan. Tapi nanti jika masih ada waktu sisa dari sesi tanya jawab, Bapak bisa lanjutkan dan sembari menutup paparannya ya dengan final statement. Oke? Baik, makasih. Ya, baik. Oke, untuk share screen-nya boleh dimatikan dulu. Share screen-nya. Terima kasih. Nah, untuk para dewan juri, silakan jika ada yang ingin bertanya, kita punya waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan raise your hand. Iya. Oke. Silakan Pak Mustafa. Ya, terima kasih tim R8. Tadi itu saya kurang jelas ya. Itu tadi aplikasinya itu digunakan oleh individu apa digunakan oleh petugas kesehatan ya? Iya Pak. Jadi ide awalnya adalah petugas kesehatan di Puskesmas, Pusyandu dan sejenisnya ya, yang punya alat itu. Meskipun kalau tadi saya bilang open source ya, bisa aja diperbanyak untuk masing-masing keluarga. Cuman yang mungkin terkait dengan akses ke seolah-olah kalau punya akses ke API BPJS Kesehatan dia bisa akses gitu. Oke, tapi itu digunakan di fasilitas kesehatan ya. Benar, maksudnya Pak. Kan digunakan oleh individu. Benar, Pak, benar. Oke. Berarti kalau misalnya seperti itu, target terbesarnya sebenarnya apa yang ingin dicapai, outcome yang ingin dicapai dari alat ini sebenarnya? Outcome itu mengumpulkan data status present itu Pak ke BPJS Kesehatan atau data center Kementerian Kesehatan, bisa mengetahui pola kesehatan atau bisa membuat kebijakan lah berdasarkan, misalnya kalau kami kan di Medan ya, di Kecamatan Medan Johor ini, pola hidup orangnya bagaimana, tekanan darahnya rata-rata berapa gitu ya, biar bisa nanti jangan-jangan misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi, mungkin makanannya tidak baik, kira-kira gitu. Meskipun bisa tambahin catatan lain, tapi karena kami bukan basicnya bukan orang medis, jadi kami nggak berani menjustifikasi poin-poin apa aja yang penting pemeriksaan medis itu Pak. Ini lebih pendekatannya ke pengetahuan umum dan ilmu teknologi informasi aja. Oke, satu lagi Mbak Titas. Berarti ini memang betul-betul hanya untuk mengumpulkan data ya, untuk kemudian nanti bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan untuk menentukan, oh ternyata di daerah ini lebih banyak darah tinggi, kalau daerah sini lebih banyak diabetesnya, mungkin seperti itu ya? Betul Pak, betul. Jadi ujungnya ke big data juga Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Pak Mustafa, apakah ada pertanyaan lain? Cukup sementara. Oke. Nah, ini ada Pak Tuhu, silakan Pak Tuhu. Ya,
menarik tadi sebagian sudah dijelaskan bahwa ini nanti kaitannya untuk big data pengambilan keputusan. It's good. Pertanyaan saya, apakah karena saya nggak pernah tahu ya sistemnya seperti apa di BPJS juga, apakah sistem ini sebelumnya memang belum ada, tidak terhadap simpan, ataukah ini mempermudah penyimpanan data karena sebelumnya sifatnya manual, jadi berkasnya ada di masing-masing wilayah atau bahkan mungkin di masing-masing rumah sakit seperti itu. Apa yang mau dijawab gitu loh dari situ? Oh iya, kalau yang pernah saya alami Pak ke puskesmas ya, meskipun di Kota Medan, mereka mencatat itu masih di kertas itu. Dan saya nggak tahu apakah itu akan dioper mereka ke suatu sistem sentral. Saya nggak begitu paham. Tapi masih catatan manual. Oke, jadi kalaupun misalnya itu nanti sudah masuk ke dalam sistem sentral, sistem ini mempermudah di cabang gitu ya, misalnya ibaratnya kayak di masing-masing lokasi ya, mempercepat inputting data gitu, dan menghindari terjadinya masalahnya kayak kontak langsung yang lebih banyak intens dalam era pandemi. Kira-kira seperti itu kah? Iya, meminimalkan Pak, kontak gitu ya. Langsung, iya, minimalkan kontak langsung. Ya. Oke. Itu saja cukup, Mbak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Tuhu. Nah, berikutnya kita ada pertanyaan dari Pak Hari. Silakan Pak Hari. Iya, terima kasih Mbak Jota. Ya, tadi disampaikan Pak Yaki sudah melakukan riset sebelumnya, dan ini saya kira juga tahapannya panjang untuk menghasilkan sensor-sensor ini, walaupun bentuknya masih Spartan Pak ya, betul Pak. Belum PKC yang baik gitu ya. Tapi saya lebih cenderung kepada keakurasiannya atau kalibrasinya itu bagaimana caranya Pak Yaki supaya kita yakin bahwa SpO2-nya itu terukur seperti yang diharapkan oleh petugas medis gitu. Oh iya. Kalau kalibrasinya Pak, kami pinjam termometer biasanya, termometer sama oximetri itu, kan ada oximetri yang dijual di marketplace itu Pak ya. Ya, berdasar itu kami parameternya kami adjust di codingnya, di kode programnya kami adjust di kode program. Jadi memang pembandingnya, meskipun kita tahu ada beberapa produk oximeter itu palsu juga ya, dalam tanda kutip palsu juga, pengukurannya nggak pas. Tapi sampai saat ini itulah ukuran kami, ada produk oximeter di luar sama termometer suhu tubuh biasa. Itu Pak. Apakah sekali kita adjust itu dia berlaku terus atau mungkin menurut Pak Bayaki ada tingkat kepercayaan sekian persen bahwa ini mendekati sekian persen? Misalnya kalau dia ngukur 37 itu hari ini dia benar 37, besok juga pasti benar 37 juga gitu ya. Karena kan yang diukur jari gitu ya. Betul Pak, betul. Sebenarnya satu lagi ada sensor ini, cuman nggak kami ikutkan, sensor keringat Pak, GSR. Keringatnya itu untuk orang gugup biasanya atau orang stres. Terus terang belum kami pastikan itu di adjustnya itu, karena kan perangkat komponennya lama-lama akan ada uzurnya juga Pak ya, ada uzurnya juga, dan nanti membacanya masih bagus atau enggak gitu. Selama ini kalau yang penelitian kami masih ngumpulin raw data, itu kami cari korelasi antara data-data sensor itu Pak. Ya, betul kata Bapak itu, mungkin bisa aja masih juri. Halo. Enggak baik gitu. Halo, juri. Yuk. Oke. Ya. Ada pertambahan lagi Pak Hari? Ya. Itu dulu, nanti lagi ya. Baiklah. Oke, untuk ini sudah ada 3 juri yang bertanya, dan saya akan memastikan kepada Pak Ono, apakah Pak Ono mau bertanya? Ya. Silakan Pak Ono. Pertanyaan simpel aja sih. Itu tuh jadi nggak konsen nih, aduh. Gara-gara istri saya ngasih tahu nanti jam 2 ya, jam 2. Ya, aduh. Oke. Ini nanya iseng aja sih. Maksudnya kalau kita ngukur tadi parameter-parameter tadi, apakah bisa sampling seminggu sekali atau harus 2 menit sekali atau berapa ini sekali supaya kita bisa mendeteksi kesehatan seseorang? Kira-kira itu. Yang kedua adalah tadi nyimpennya di database-nya di mana? Di server kah atau di mana? Nyimpennya di mana? Gitu aja 2 dulu deh. Terima kasih. Yang kedua saya jawab dulu Pak ya. Pak, kami menggunakan Firebase.
RBSN Google. Oh, alah, oke. Berarti butuh internet banget ya? Oke. Oh iya Pak, ya buat internet. Jadi kalau di daerah yang nggak ada sinyal, seru banget nih urusannya. Betul, kayak di daerah 3T mungkin ini jadi pertanyaan besar. Ya udah, terus. Yang pertama tadi Pak, kalau per menit kayaknya enggak lah Pak ya. Tapi terus terang kami bukan tenaga medis. Yang setahu saya kalau kita meriksa kesehatan sebulan sekali sih Pak ya. Kecuali tiba-tiba kondisi kita drop, mungkin kita butuh cek langsung. Enggak, pertanyaannya kira-kira gini, sampai kita dapat manfaat gitu. Kalau apakah emang sebulan sekali cukup untuk dapat manfaat dari datanya, untuk mengevaluasi kesehatan seseorang, cukup sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau sehari sekali? Yang itu pertanyaan itu sih sebenarnya arahnya ke situ. Belum tahu ya? Kalau sistem ini Pak, setiap beberapa detik sekali pun bisa, cuman karena saya bukan basicnya. Oh oke, ya udah, nggak apa-apa, Berani nggak saya apa-apa. jawab Pak, itu aja. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih Bang Si. Kasih Pak. Oke, Pak Wono sudah tidak ada pertanyaan lain? Cukup. Oke, Dewan Juri yang lain juga aman pertanyaannya? Sebenarnya ya udah. Oke, Masih ada. Pak. Gak apa-apa Pak Bayhaki, ini masih ada waktu 5 menit. Jadi kalau misalnya dari tim R8 masih ingin memberikan final statement sekaligus menutup presentasinya, silakan. Ya, saya bisa share screen lagi Mbak, ada satu Bisa. fitur nggak sempat. Bisa. Ingat ya, 5 menit ya Pak. Oke Mbak. Kebanyakan tentu Mbak. Silakan. Mungkin tim admin bisa diganti untuk share screen-nya karena dari tim R8 mau share screen sekaligus final statement. Oke. Ya, ini tadi nggak sempat saya jelaskan. Ini namanya berarti ini deteksi awalnya tadi waktu diperiksa. Status presentnya, ini data time series-nya, berat badan, jadi per waktu ya, per deret waktu. Ini, kemudian ada fitur, karena saat ini kami sedang di Medan, di sekitar Medan Johor, kami gunakan API-nya Google, bisa memetakan beberapa rumah sakit terdekat ya, yang bisa istilahnya ngerujuk lah ya, merujuk ke situ kalau agak gawat sakitnya, dan bisa ngambil antrian di rumah sakit terdekat itu. Misalnya kita pilih ini paling dekat Rumah Sakit Mitra Sejati. Oke, ini ada nama Rumah Sakit Mitra Sejati. Nah, nanti dia dapat sekitar jam 7 ya, 17 jam 5 sore dapat nomor antrian 92. Tapi ini data dummy ya, ini kami generate aja. Jangan nganggapnya nanti benar-benar dari rumah sakit gitu. Itu aja tambahannya Bapak Ibu. Sorry, aku jadi pengen nanya, itu antrian dapatnya dari mana maksudnya? Jadi bukan sensor tadi, apa hubungannya sama sensornya apa antrian? Oh, misalnya gini Pak, kan udah diperiksa nih si Fitra ini suhu tubuhnya, berat badannya gini kondisinya. Kemudian misalnya dia perlu rujukan gitu, ini sakitnya udah nggak ketolong gitu misalnya. Oh, jadi aplikasinya langsung ngantriin buat dia gitu ya? Ya bisa milih dari rumah sakit yang terdekat dari tempat dia diperiksa gitu. Itu aplikasi yang menentukan, yang milihin ya? Iya Pak. Oh oke. Tapi ini data dummy Bapak Ibu ya. Iya nggak apa-apa. Ya udah. Karena kami nggak punya akses API. Oke, baiklah. Untuk tim R8 sudah selesai? Oke. Sudah. Oke, baiklah. Terima kasih untuk tim R8 atas paparannya dan juga jawabannya atas pertanyaan dari para dewan juri.